Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kali ini kita bertemu dalam podcast Hewan Hikmat. Kita akan berbincang-bincang di dalam pengertian mengenai kesetiaan. Untuk itu kami telah mengundang saudara Stuart. Halo, apa kabar saudara Stuart? Baik. Kabarnya baik di rumah? Semuanya baik. Amin, semuanya baik. Jadi saya ingin bertanya tentang kesetiaan. Umumnya orang membahas tentang kesetiaan itu antara suami istri, antara sesama teman. Nah, bagaimana pendapat saudara Stuart tentang kesetiaan itu? Ya, menurut saya kalau orang dikatakan setia, itu kan nanti prosesnya itu bertahun-tahun, baru kelihatan benar-benar dia itu setia. Kalau baru sehari, 2 hari, atau enggak baru sebulan, terus dikatakan dia itu setia, itu belum tentu setia. Nanti kesetiaan itu kan berproses gitu, baru kita bisa menyimpulkan bahwa benar-benar dia itu setia gitu ya. Dan juga ketika kita dalam Tuhan, bukan hanya di saat keadaan yang baik kita akan setia kepada Tuhan. Keadaan di saat tidak ada, di saat kita mengalami pergumulan pun, kita harus tetap setia kepada Amin. Tuhan. Ya, jadi saya tanyakan lagi sekarang, bahwa manusia itu umumnya kurang setia. Iya. Bahkan nggak setia. Iya. Misalnya suami istri kita lihat manusia lah sekarang. Iya. Hubungan suami istri, di mana suami setia pada istri, tapi istri nggak setia pada suami. Atau sebaliknya. Iya. Bagaimana pendapat saudara Stuart? Ya, menurut saya kalau ada satu pihak yang tidak setia, kurang setia, ya kita doakan aja. Ya, ketika kita sudah menasihati dia, tapi dia tetap keras hati, ya tidak mau juga berubah, kita serahkan saja kepada Tuhan, ya kan. Jadi kita berdoa saja, semoga Tuhan merubah hatinya supaya dia menjadi lebih baik, menjadi seorang yang setia, gitu ya. Tetapi ini pendapat saya ya. Iya. Bahwa kesetiaan itu bisa terjadi karena sesuatu hal, misalnya tentang persoalan keluarga, tentang keuangan diri kita, tentang anak-anak, tentang orang lain, atau yang mungkin membosankan suaminya atau istrinya. Itu mungkin salah satu yang penyebabnya apa? Penyebab tidak setia. Iya, menurut saya sih kalau yang namanya suami istri, kan kita sudah berkomitmen di hadapan Tuhan untuk saling setia sampai mau memisahkan. Jadi ketika kita dalam perjalanan rumah tangga itu mengalami konflik, mengalami pergumulan hidup, mengalami kesusahan atau apapun yang kita hadapi, kita harus hadapi bersama-sama. Ya, tentunya tetap harus saling setia terhadap pasangan kita. Menurut saya sih begitu. Kalau misalnya salah satu nggak setia gimana? Salah satu kita doakan saja. Iya, kalau kita doakan ternyata tetap nggak setia. Solusinya bagaimana? Solusinya gimana? Kalau menurut saya hanya kita doakan saja. Cuma doakan ya? Iya. Karena hanya Tuhan yang sanggup mau merubah karakter orang yang tidak setia itu menjadi setia. Gitu ya. Kalau misalnya karena masalah keuangan, ya. Suami nggak kerja atau suami penghasilannya lebih sedikit dari istri, sering kan terjadi kerusuhan kan, kerusuhan di rumah. Bagaimana caranya mengatasi supaya itu tidak timbul persoalan? Jadi kan dalam rumah tangga Kristen kan memang kita sudah diajarkan bahwa ketika kita sudah bersumpah di hadapan Tuhan, kita akan hidup semati kan. Jadi apapun kesulitan yang kita hadapi bersama-sama. Jangan ketika saya sudah melihat papa mama saya gitu ya. Ketika papa saya memang ekonominya kerjanya lagi tidak ada, ya mama saya jualan gitu. Iya. Iya, dan saya lihat kok mereka terbukti sampai tua tetap bersama. Amin. Gitu. Walaupun keadaan kesulitan, kesusahan, tetap bersama. Kita ini keluarga petani ya Bapak ya. Jadi mau berharap apa sama ayah saya gitu. Bukan pegawai negeri, tidak ada penghasilan apapun. Tetapi ya itulah komitmen kesetiaan di hadapan Tuhan. Buktinya adik saya 2 orang jadi sarjana
Saya sih belum. Amin. Iya. Jadi menurut saya sih komitmen ya. Komitmen pasangan itu ya. Iya. Ya berarti kalau misalnya suami dipaksa untuk mencari duit dari lagi, mungkin nggak bisa ya, sulit sekali kalau maksa gitu. Iya, karena ya kita harus berdoa kepada Tuhan kalau ketika kita menghadapi kesulitan kan. Itu aja kalau mengerjakan Tuhan kan seperti itu. Sabar menunggu waktu Tuhan, pasti Tuhan tolong. Gitu. Iya. Jadi kita ini hari terakhir lah, saat terakhir kita. Jadi supaya kita semua mengikuti acara ini, untuk kesetiaan ini. Iya. Untuk itu saya minta saudara-saudara menutup dalam doa, dalam penutup apa? Dalam acara penutup kesimpulan. Jadi menurut saya bahwa yang namanya setia bukan hanya di saat keadaan baik-baik saja kita akan setia kepada Tuhan atau setia kepada pasangan kita. Di saat seperti Ayub berkata bahwa apakah engkau hanya menerima yang baik dari Allah kemudian tidak menerima yang buruk? Ya. Jadi dalam segala sesuatu yang kita hadapi, baik itu susah, senang, itu tetap kita ada dalam kendalinya Tuhan. Dan kita tetap percaya bahwa ketika kita tetap setia kepada Tuhan, pasti Tuhan berkenan akan kehidupan kita dan dalam setiap masalah yang kita hadapi pasti Tuhan akan tolong. Tentunya sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Amin. Ya. Demikianlah saudara-saudara sekalian, kami akhiri acara ini. Semoga menjadi berkat bersama. Haleluya. Amin.